tokonya itu digoreng kemudian di badaru. Assalamualaikum sanak sadonyo, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, tempat makan yang kita datangi kali ini, walaupun tempatnya agak tersembunyi, tapi yang datang justru ramai. Dan konon kabarnya yang punya rumah makan ini sekaligus chefnya pernah bekerja di sebuah rumah makan ternama di Padang Panjang. Kemudian membuka usaha sendiri yang justru malah laris manis. Wow, kita jadi penasaran nih ingin mencicipi hidangan di sini. Tapi sebelumnya kita intip dulu aksi Chef Pajok di dapurnya dalam mempersiapkan hidangannya. Kacau supaya nggak pecah santan ya. Jadi sudah mendidih. Nah, ini daging ayam mau dimasuk. Wah, baunya sudah mulai tercium ya. Jadi masakan Minang Padang itu dia nggak pelit bumbu. Dia ada itu daunnya banyak, santannya kental. Nah, jadi begitu dia masak itu dia wanginya keluar gitu. Ya, selain menggunakan bumbu dan rempah khas Minang yang membuat masakan di sini menjadi lezat, nah ternyata ada rahasia lainnya yang membuat masakan di sini banyak digemari. Nah, rahasianya terletak pada bahan-bahan yang digunakan. Menurut Chef Pajok, bahan yang digunakan selalu segar dan selalu berganti setiap harinya. Jadi dagingnya memang segar ya. Segar, Bu, segar. Setiap hari belanja pagi-pagi langsung diolah. Langsung jadi diolah. Bukan daging-daging kemarin. Nah, itu yang penting. Iya. Jadi kalau masuk freezer, Nah, sesegar itu apapun ya udah itu sudah lagi. agak ini ya. Iya, udah nggak fresh lagi. Iya, fresh. Apalagi daging Padang Panjang, ini iya. terkenal sekali kelezatannya. Iya. Ini pengolahnya, Bu, digoreng. Ya. Habis digoreng terus di Di toko habis di toko langsung digoreng lagi. digoreng lagi biar gurih ya, Iya, biar garing gitu biar ya. garing. Nah, ini dendeng masya ya. Jadi ini tahap penggorengan pertama gitu. Ya, dari dia masih mentah. Nah, digoreng pertama kali. Ya. Jadi dendeng yang sudah digoreng pertama kali tadi kemudian di toko. Dendeng masih ada di Iya, toko. Jadi biar nanti penggorengan kedua dia jadi iya. crispy gitu. Ya, ini baru digoreng yang kedua gitu. Nah, iya. Setelah di toko tadi atau digeprek tadi, kemudian digoreng lagi gitu. Biar dia tambah garing. Nah, iya. Nah, ini hasilnya. Jadi dendengnya itu benar-benar sudah kering gitu. Iya. Ini mau bikin telur dadar. Jadi semua pekerjaan hampir semuanya ditangani oleh Chef Pajok. Sekali bikin ini berapa ini? Satu ini. Berapa biji telur? Kita bikinnya 15 ya. Karena telurnya kalau terlalu lama di luar dingin nanti nggak kembang ya. Kembang. Iya, betul. Apa? Nah, itu dadarnya. Wah, dadarnya itu kembang itu ya. Lihat itu. Merekah, cantik merekah. Ya, selain menu dendeng masya dan talua dadar barindonya, di sini juga tersedia berbagai jenis ikan asin yang digoreng kering. Wow, jadi tambah ngiler. Kase. Oh, kase namanya juga ya? Kase sama maco sama sapi. Oh, itu kase ya? Wah, itu lama so. Iya, lama tuh. Iya. Nah, ini ikut sambal ladonya ya? Iya, Bu. Ini ada dua pilihan itu. Segar-segar. Nah, ini ada sambal lado hijau dan sambal lado merah. Untuk campuran nanti
ikan asin tadi. Nah, ini belut yang digoreng tadi di belakangnya. Wah, lihat deh. Kering, benar-benar kering gitu. Iya. Ya. Ini mulai disajikan ini. Itu belut yang tadi ya. Iya, Yang digoreng tadi. ini udah masak. Nah, jadi belutnya juga kering gitu, digoreng kering gitu. Badaru ada Salah daru atau kemudian ditambah dengan sama aksesorisnya. terong goreng juga ya. Yang kalau enggak ya. Ya. Wah. Sama dapur. Ya. Nah, ini ikan asinnya tadi. Sama Ikan campur. sepat. Campur semua. Iya. Wah, harum nih, keluar nih baunya. Jadi dendengnya itu udah bau harumnya itu menyerbu gitu. Wah, apalagi kalau dimakan ya. Wah, ini Ibu bisa cobain. Ya, bikin ngiler sekali nih. Nah, tuh. Jadi juga dicampur dengan terong dan ini. Tak aksesorisnya. Nah, cuma dendeng ini sambalnya itu sambal ladonya merah ya. Merah. Cabenya itu sambal ladonya tuh. Nah, kalau dendeng ya sambal lado merah, cabai merah. Nah, kalau Sama untuk campur cabai ya, merah. boleh juga ya, Boleh pilihannya juga, cabai mana. hijau. Tergantung request, bisa di request juga ya. Bisa. Bu. Nah, itu Belut cabai hijau. boleh juga cabai hijaunya nih. Wah. Nah, ini daun pucuk ubi atau daun singkong yang tadi. Jadi dia baru masak ya. Wah, ini masih berasap, lihat asapnya ini keluar. Nah, langsung dihidangkan gitu. Bayangkan betapa enaknya itu. Panas-panas gitu. Ya, jadi ayam gulai tadi dibagi dua ya. Ya. Separuh untuk ayam gulainya ditinggal, udah separuh lagi untuk dibakar. Nah, berarti ayamnya itu digulai dulu, jadi bumbunya meresap ya. Ya. Tambah lagi dibakar. Onde mande, double enaknya. Oh. Wah, mulai keluar ini aroma wanginya ini. Wow. Jadi tuh pakai tempurung ya? Ya, pakai bakar tempurung. Pakai tempurung kelapa, jadi wangi gitu, asapnya itu wangi gitu. Wah, ini dia. Kaldu aja ya? Iya. Wah, yang onde mande. Wah, ini dendeng masih. Wah, ini balik lado mudo. Wow. Mulai daun ubi. Nah, ini ikan nila yang digoreng kering. Cantik sekali. Nila. Ini barusan digoreng langsung ya. Begitu ada tamu, mereka langsung goreng. Jadi dia masih hangat gitu. Wow, ini bintangnya nih. Tunjang onde mande rancaknya lah. Ya. Ya, sekarang kita lagi berada di rumah makan Lesehan Bambu Pajok namanya, di daerah Silayeng, Kota Padang Panjang ya. Dan istimewanya di sini ya, kita sudah tadi meliput bagaimana cara masaknya, penyajiannya di rumah makan ini. Nah, sekarang kita mau mencicipi rasanya ini. Nah, kalau dilihat dari penampilannya ini kita sudah ngiler ini. Sudah ngiler karena tadi ya bahan-bahannya segar, terus dimasak dengan langsung dimasak begitu dipesan. Nah, seperti telur dadar ini langsung digoreng begitu dipesan, baik ikan goreng ini juga. Nah, jadi kita sudah nggak sabaran ini mau mencicipi bagaimana rasanya ini. Tapi kita coba dulu ya yang pertama.
Wah, ini tadi goreng belut atau goreng balui lado mudo. Nah, itu. Jadi belutnya itu memang langsung digoreng ya. Jadi masih crispy gitu, terus disiram dengan cabai hijau. Nah, ditambah dengan tahu, juga ada terong. Nah, itu cabai hijaunya cantik ya. Wah, Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, badar, onde mande. Jadi kan terasa crispy-nya itu, renyahnya itu ya. Digigit langsung kriuk-kriuk gitu. Coba balik. Jadi belutnya itu belut segar ya. Jadi bukan belut kering gitu. Sama-sama ladonya itu belut. Gimana? Lama. Mantap. Gimana rasa pedasnya atau gimana? Baliknya Kering ya. Gurih gitu ya. Iya. Ditambah lada mudo yang segar. Onde. Ditambah ininya terong sama tahu. Wow. Mantap. Tendangan pertama ya. Nah, sekarang setelah belut kita mau coba ini. Cabai hijau dulu ya. Kita coba jariang atau jengkolnya tadi. Nah, jengkolnya itu digoreng kemudian ditokok atau dipipihkan gitu ya. Sama dikasih juga cabai hijau. Nah, sama terong gitu. Wah, ini seru ini jariang batoko. Nah. Coba dulu ya. Ya. Rame. Yang pas. Nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu tua. Nggak terlalu tua, pas lah ya. Masya Allah. Lagi lado mudonya tuh. Jariang, taruang lado mudo. Wah, satu suapan. Onde mande. Sabana lama. Mantap. Nah, satu lagi nih yang juga bikin kita sangat penasaran. Kita tadi lihat proses mengolahnya, mulai dari daging tadi sampai digoreng 2 kali. Nah, ini namanya dendeng masya. Nah, dendeng masya tadi. Ya, dia melalui 2 tahap penggorengan ya. Jadi yang pertama dendeng dari daging yang basah kemudian digoreng. Nah, kemudian dipipihkan, lalu kemudian digoreng lagi biar tambah crispy gitu. Nah, kemudian disiram dengan sambal lado merah. Coba ya. Badaru. Onde mande. Gimana? Baru ini nemu dendeng yang baru ya? Iya, badaru ya. Aromanya keluar ya. Karena dia tidak dijemur atau dikeringkan dulu. Jadi memang daging segar itu yang digoreng melalui 2 tahap penggorengan gitu. Jadi sampai crispy, garing seperti ini. Kemudian disiram dengan sambal lado itu. Itu dia. Lama banget. Lama. Wah, dendeng. Sambal ladonya, jaring. Campur semua. Wow. Nah, sekarang ini salah satu bintangnya juga ini Talua Berendo. Wah, ini cantik sekali ya. Telurnya itu kembang cantik gitu. Wah, ini ada lagi menunya yang datang ini. Ikan, ini ikan asin ya. Ada ikan sape, ada ikan apa ini? Maco apa ini? Wah, macam-macam ini isinya. Coba santuannya. Nah, tapi kita coba dulu dadarnya ini. Nah, itu. Dadarnya kering ya. Wah, digoreng kering gitu. Sabana mantap. Mirip Talua Berendo lebih tinggi ya. Iya. Gimana? Lama mana? Ditambah lado mudonya. Itu jarian sama lado mudo. Mande. Nah, itu. Wow. Jadi cabai hijaunya juga segar ya. Langsung dibikin tadi pagi-pagi gitu. Nah, itu.
Jadi kita datang jam 10, mereka baru masak. Iya, baru mulai masak ya. Jadi jam 11, 12. Iya. Pas kali jam makan siang, makanannya siap gitu. Panas-panas semua. Siap, Om. Makasih, Pak. Onde mane. Sabana lama. Lama kan. Kita coba ini yang cukup menggoda ini, gulai tunjang ya. Tambah nasi dulu. Iya. Tapi kita tambah nasi dulu sebelum kita coba untuk mencicipi gulai tunjang ini. Nah, kita tambah nasi dulu. Iya. Nah, tuh. Jadi tunjangnya digulai itu ya. Iya. Nah, diikat supaya jangan apa? Supaya ini menyatu ya. Kita buka dulu tunjangnya itu. Wah, isinya banyak juga ya. Satu ikatan itu ada berapa potong itu? 1, 2, 3, 4 ya. Wah, ini tunjang enak sekali nih. Mane. Ya, kita mau coba ini tunjang. Gulai-gulayannya. Iya, gulai tunjangnya. Nah, itu besar. Masih panas. Gimana? Mantap mana? Jadi tunjangnya itu gimana? Empuk atau gimana? Empuk. Nggak susah digigit ya? Nggak lihat gitu ya? Wah, jadi masaknya itu bagus gitu. Dan juga nggak terlalu lunak ya, pas gitu. Tambah lagi kuahnya ini. Nah, coba kuahnya ini. Kita coba kuahnya ini. Siramkan ke tunjangnya itu. Nah, itu. Sama rebung gitu ya? Ada rebungnya. Ya. Nah, itu rebung, tunjang. Nah, uratnya itu. Sama rabuang atau rebung. Satu suapan. Mantap. Lama gitu. Nah, jadi kita surprise ya, makanan-makanan seperti ini nggak terlalu banyak macamnya, tapi rasanya sabana lama. Bisa dibilang sederhana ya? Iya, boleh dibilang tidak terlalu banyak ya. Iya. Wow. Jadi bokor belutnya. Iya, belutnya juga renyah gitu. Ditambah sama lado mudonya juga enak ya, pedas-pedas itu. Wow. Itu tanda dadarnya lebar sekali, besar ya. Wow, kita tambah dadarnya. Onde mas. Sabana lama. Tambah jaringnya lagi. Wow. Kota ya? Iya. Onde mak. Satu lagi. Krip. Garing sekali, kering. Onde. Wow. Gak ada yang enak semua. Semua mantap ya. Best semua. Jadi kalau mau makan ya masakan Minang dengan sensasi yang berbeda, nah datang aja ke sini ke Lesehan Bambu Pajok di daerah Silayang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, rumah makan Lesehan Bambu Pajok ini berdiri sejak tahun 2014 ya. Dan ini merupakan usaha keluarga. Nah, jadi mayoritas karyawannya adalah keluarga sendiri. Dan bukanya dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Dan khusus hari Minggu mereka libur.
Ya, untuk harga, alamat lengkap dan Google Map-nya silahkan lihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya liputan kita kali ini dari Pondok Lesehan Bambu Pajok di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.